Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 26 Oktober 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan membagikan bantuan alat tulis ke sejumlah sekolah dasar khusus bagi siswa yang kurang mampu dan terdampak COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Seruyan sudah mengalami penurunan dan pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan. Untuk mendukung dan mensukseskannya, tim penggerak PKK dan Kelurahan KP1 membagikan bantuan alat tulis di mana bantuan diberikan kepada siswa yang terdampak COVID-19 dan tergolong bagi yang tidak mampu. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Fauziah Yulhaidir menyebutkan, untuk jumlah bantuan alat tulis yang diberikan ada sebanyak 70 paket. Adapun sekolah yang menerima bantuan tersebut diantaranya SDN 2 Kuala Pembuang 1 sebanyak 11 penerima, SDN 1 Kuala Pembuang 1 sebanyak 21 penerima, SD Asruyania sebanyak 21 penerima, dan SDN 3 Kuala Pembuang 1 sebanyak 17 penerima. Diharapkan, bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu siswa dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga siswa dapat belajar dengan aktif dengan fasilitas alat tulis yang memadai, dan tentunya pelaksanaan PTM dapat berjalan dengan lebih efektif. Kami hari ini membagikan bantuan 2 paket berupa alat tulis dan buah-buahan sebanyak 70 paket kepada 4 SD. SD 1 sebanyak 21 paket, SD 2 11 paket, SD Asruyania sebanyak 21 paket, SD 3 sebanyak 17 paket. Segala masker, segala sanitizer, ya perlengkapan untuk penjagaan COVID. Di situ ada juga penanggulangan, selain penanggulangan ada juga yang untuk terdampak COVID. Contohnya salah satu ini alat-alat tulis sekolah, apalagi menghadapi PTM kan, tatap muka ya kan. Jadi Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Kuala Pembuang 1, Menteng Delpris mengatakan, selain bantuan paket alat tulis, pihaknya juga membagikan hand sanitizer, masker, dan keperluan lain untuk mencegah COVID-19, dan bantuan tersebut tidak hanya bagi siswa yang terdampak COVID-19, namun juga bagi siswa tidak mampu. Tim Liputan Seruyan TV. Penyebaran pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung dan belum dapat berakhir. Untuk itu, tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan menghimbau agar seluruh siswa tetap menjalankan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Seruyan. Namun dalam pelaksanaannya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan sesuai aturan, sehingga siswa tetap aman dan terjaga meskipun berada di luar rumah. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Fauziah Yulhaidir mengatakan, seluruh sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hal tersebut harus tetap dipatuhi agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Fauziah Yulhaidir menambahkan, pihak sekolah agar selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh siswa pada saat di lingkungan sekolahnya. Jangan sampai siswa berkerumun dan tidak memakai masker, dikarenakan hal tersebut akan membahayakan kesehatan siswa dan teman di sekitarnya. Selain itu, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan jangan sampai lengah sedikit pun. Tentunya, jika siswa sudah taat mematuhi prokes, bukan hal mustahil COVID-19 di Kabupaten Seruyan akan cepat berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Meski proses pembelajaran saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, siswa diharapkan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di masing-masing sekolah.
Pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh setiap sekolah berlangsung dengan jumlah terbatas. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung dan protokol kesehatan harus selalu dijalankan, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Fauziah Yulhaidir mengatakan, meskipun pembelajaran tatap muka berlangsung di tengah pandemi COVID-19, namun semangat belajar dari setiap siswa harus tetap tinggi dan lebih maksimal untuk mengikuti pembelajaran. Dikarenakan melalui tatap muka, ilmu pengetahuan yang disampaikan lebih dapat dipahami dan kegiatan pembelajaran semakin efektif. Menurutnya, berdasarkan hasil pantauan siswa sangat senang dan gembira tatap muka bisa dilaksanakan. Namun setiap ruangan tidak dapat terisi penuh dan harus ada jarak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Namun hal tersebut tidak menjadi penghambat pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan. Diharapkan setiap siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan serius dan selalu memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Dan apabila kasus COVID-19 terus menurun, kemungkinan besar pembelajaran tatap muka bisa terus berjalan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan meminta pemerintah daerah agar dapat memperhatikan dan memprioritaskan masalah pembangunan yang ada di daerah pemilihan 3, sehingga pemerataan pembangunan dari hilir hingga ke wilayah hulu dapat berjalan maksimal. Masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum terrealisasi dan belum selesai pengerjaannya. Pemerintah daerah melalui instansi terkait agar mengutamakan pembangunan di daerah pemilihan 3, sehingga akses jalan dapat dilewati dengan mudah dan aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, masyarakat yang ada di Dapil 3 sangat menginginkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan akses jalan yang saat ini harus dibenahi dan mendapatkan penanganan, dikarenakan hal tersebut sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat sekitar sebagai penunjang dalam beraktivitas. Selain itu, penempatan tenaga medis dan tenaga pendidik juga menjadi faktor yang penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan maksimal dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan tentunya penempatan tenaga medis dan tenaga pendidik harus merata di setiap kecamatan. Diharapkan aspirasi masyarakat dari Dapil 3 dapat menjadi atensi bagi pemerintah daerah dan secara perlahan bisa menyalurkan tenaga medis dan tenaga pendidik di daerah tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat pembahasan KUA PPAS yang difokuskan untuk APBD tahun anggaran 2022 mendatang. Berdasarkan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, rapat pembahasan yang dilakukan fokus pada APBD tahun anggaran 2022 mendatang, agar dalam pembahasan tersebut menemukan solusi dan jalan keluar yang nantinya bisa disepakati. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, dalam pembahasan tersebut pihaknya menginginkan draft revisi KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, dikarenakan laporan keuangan dari pemerintah daerah dana transfer yang ada mengalami penurunan atau berkurang sebanyak kurang lebih 171 miliar. Untuk itu, semua berkas maupun data yang telah diserahkan harus ada revisi dari pemerintah daerah, agar dapat dilakukan penyesuaian dan sinkronasi mengenai data yang tidak valid. Tentunya draft revisi harus segera disampaikan agar pihaknya mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Pembahasan hari ini berdasarkan hasil BAMUS DPRD Kabupaten Seruyan, itu jadwalnya adalah pembahasan anggaran tahun APBD tahun 2022. Antara tim TAPD pemerintah daerah dengan Banggar DPRD. Jadi fokusnya pada anggaran tahun 2022. Dari kalangan Dewan sendiri, Pak, fokus apa yang ingin agar segera pemerintah daerah untuk melakukan ini, Pak? Yang jelas kami menunggu revisi dari draft KUA PPAS tahun anggaran 2022, mengingat kemarin berdasarkan informasi dari keuangan pemerintah daerah bahwa dana transfer kita itu ada berkurang ya, kurang lebih 171 miliar. Jadi semuanya yang diserahkan ke kami ini tentunya harus ada yang direvisi untuk penyesuaian dan sinkronisasi.
Politisi Partai Moto Gerindapan tersebut menambahkan, pada rapat pembahasan tersebut berlangsung selama 3 hari. Dengan waktu pembahasan yang cukup panjang tersebut tentu harus ada kebijakan atau keputusan yang diambil, sehingga kesepakatan bisa tercapai dan pembangunan di daerah ini bisa berjalan maksimal. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pengelolaan dan rehabilitasi kawasan mangrove bagi masyarakat. Sebagian besar kawasan Kabupaten Seruyan berbatasan langsung dengan lautan. Banyak masyarakat di daerah ini yang menjadikan sumber daya lautan sebagai mata pencaharian sehari-hari, di antaranya untuk mencari ikan, kepiting, rajungan, mengelola tambak dan menjadikan sebagai objek wisata. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, Haji Priyowidagdo mengatakan, pendapatan nelayan saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti penurunan hasil tambak, berkurangnya hasil tangkapan ikan, kepiting, udang dan lainnya, sehingga para nelayan untuk mencari ikan harus menjauh hingga ke tengah lautan. Tentunya hal tersebut sangat membahayakan keselamatan para nelayan. Menurutnya, seiring dengan berkurangnya produktivitas sumber daya laut, realitanya kawasan hutan mangrove di sekitar pantai dan pesisir telah mengalami kerusakan, yang diperkirakan menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan nelayan, di mana untuk menjaga dan meningkatkan kembali sumber daya laut tentunya kawasan mangrove perlu untuk diperbaiki dan dipulihkan. Ini memang harus ada penegakan hukum, penyadaran bahwa kerusakan itu akan merugikan kita bersama. Belajar dari pengalaman, ilmu alam yang diajarin kepada kita harus sadar diri. Kemudian upaya-upayanya memang perlu kita pikirkan bersama. Pak Arifin dari provinsi harus ada namanya peranata hukum manakala dari pesisir itu sebaiknya untuk kawasan penyangga untuk tidak dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat biasa. Memang kawasan penyangga harus dilindungi gitu. Jadi inti dari kegiatan pada pagi hari ini adalah memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan, khususnya yang berada di sekitar kawasan mangrove, untuk lebih meningkatkan pengetahuan bagaimana pentingnya kawasan mangrove untuk kita jaga dan kita kelola dengan baik. Ke depan, perlu adanya penegakan hukum terhadap para pelaku atau masyarakat yang merusak mangrove, agar kesadaran masyarakat menjaga kelestarian mangrove dapat lebih meningkat, dan untuk mensukseskan hal tersebut perlu upaya bersama, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.